love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1706. Setelah mengamati duel antara Iwan dan Wade dan melihat bagaimana Wade berhasil melukai Iwan pada awalnya, Willy memutuskan bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan memiliki kekuatan terbaik di tahap puncak alam Rigana. Mengingat betapa rendahnya level kekuatan Iwan, Iwan mungkin bisa bertahan dari beberapa serangan dari tetua keempat. Jika Iwan bergerak dengan cepat sambil menggunakan alat pertahanan tersebut. Namun Iwan cukup sombong untuk menghadapi tetua keempat secara langsung, dan Willy yakin hal ini akan menyebabkan kematian Iwan. Tangkap dia, tetua keempat. Para anggota keluarga Liberton lainnya bersorak karena mereka semua berasumsi bahwa pemuda seperti Iwan tidak akan mampu mengalahkan praktisi bela diri ulung seperti tetua keempat. Di tengah sorak-sorai mereka, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, energi kuat dari tetua keempat merobek serangan Iwan dan melesat ke arah Iwan. Iwan memiringkan tubuhnya dan menerima serangan dengan pelindung dada kaisar di dadanya, sambil melancarkan serangan ganda dengan energi sejatinya pada tetua keempat. Apa-apaan ini? Tetua keempat tersentak dan senyum di wajahnya membeku ketika dia merasakan energi Iwan yang sebenarnya. Tetua keempat tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan selamat dari serangannya tanpa cedera, apalagi melancarkan serangan lagi dengan sedikit atau tanpa masa pemulihan. Tetua keempat benar-benar lengah dan sebelum dia sempat bereaksi, tetua keempat dikirim terbang. Dia memuntahkan darah dari mulutnya saat dia menghantam tanah di kejauhan. Tulang-tulangnya hancur dan dia tidak berdaya menahan rasa sakit. Bagaimana mungkin? Willy, tetua ketiga dan yang lainnya terkejut saat mereka memandang Iwan dengan tidak percaya. Mereka tadinya berasumsi bahwa Iwan terlalu lemah untuk menjadi lawan tetua keempat. Namun Iwan tidak hanya mengalahkan tetua keempat, Iwan bahkan berhasil melukainya dengan satu pukulan. Semua orang membeku karena terkejut. Tuan Willy, bukankah tadi Anda mengatakan bahwa alat yang dimiliki Iwan hanya berada di tahap puncak alam Rigana? Bagaimana dia bisa menangkis serangan kakakku dan malah melukainya? Tetua ketiga bertanya dengan tidak sabar. Tetua ketiga tahu bahwa Iwan kalah dalam kecepatan dan daya ledak dibandingkan dengan tetua keempat. Jadi tetua ketiga berasumsi bahwa Iwan hanya berhasil menang dengan bantuan alat pertahanan dan tetua keempat hanya dikalahkan karena dia disesatkan untuk meremehkan lawannya. Bab 1707. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah alatnya memiliki kekuatan lebih besar daripada tahap puncak alam Rigana? Bagaimana ini mungkin? Willy tertegun dan bingung. Kekuatan sebuah alat biasanya tetap tidak berubah. Dan Willy berasumsi bahwa alat itu hanya berada di tahap puncak alam Rigana setelah Iwan dilukai oleh Wade. Namun Iwan berhasil mengalahkan seseorang di tahap semi alam Augana dengan sebuah alat di tahap puncak alam Rigana. Itu jauh di luar pemahamannya sehingga Willy kesulitan memahami situasinya.
Apa yang tidak Willy sadari adalah pelindung dada kaisar bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun super dengan kekuatan yang meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan penggunanya. Sesuatu yang tidak dapat difantasikan oleh Willy. Terserah, lupakan saja, alat hanyalah alat dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Mari kita lihat seberapa jauh dia berhasil hanya dengan sebuah alat, kata tetua ketiga dengan dingin. Tetua ketiga hidup cukup lama untuk mengembangkan pengetahuan luas tentang harta karun. Baik alat pertahanan maupun serangan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk digunakan. Dan tingkat pemanfaatannya seringkali berada dalam kisaran 3 kali lipat. Karena Iwan sudah menangkis serangan tetua keempat, Iwan hanya memiliki 2 peluang tersisa. Selama tetua ketiga mencoba memikat Iwan agar menggunakan pertahanan yang tersisa, kematian Iwan sudah pasti. Lalu dia mengangkat tangannya dan memerintahkan anggota keluarga Liberton lainnya untuk pergi menghancurkan pertahanannya. Baik tuan, yang lain segera melompat ke udara dan menyerang Iwan. Brengsek, ekspresi Iwan menjadi gelap. Meskipun pertahanan pelindung dada kaisar hampir tidak bisa ditembus, ukurannya terlalu kecil dan hanya bisa melindungi area dada Iwan. Dalam duel 1 lawan 1, Iwan tidak akan takut pada lawan manapun yang berada di bawah tahap alam Augana. Namun, sekelompok yang mengerumuninya termasuk praktisi bela diri di tahap yang maju dan puncak yang merupakan ancaman besar baginya. Iwan kalah jumlah dan harus menjaga Yuni, jadi Iwan tidak bisa selamat dari serangan itu, bahkan dengan pelindung dada kaisar. Yuni pegang erat-erat. Iwan meraung dan menarik Yuni lebih dekat dengan satu tangan saat Iwan mundur untuk menghindari serangan tersebut, sambil merogoh sakunya untuk mengambil pil pemicu energi dan menelannya. Iwan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri karena terlalu percaya diri. Jika Iwan meminum pil pemicu energi lebih cepat, Iwan tidak akan berada dalam posisi yang sulit. Untung Iwan belum terlambat dan Iwan bertekad untuk menanamkan rasa takut pada lawan-lawannya setelah pil pemicu energi mulai bereaksi. Bab 1708. Iwan, hati-hati. Yuni memucat saat melihat semua praktisi bela diri menyerbu ke arah mereka. Yuni terus melingkarkan lengannya di leher Iwan saat hatinya tenggelam. Untuk melindungi Yuni, Iwan tidak dapat menghindari semua serangan dan terkena beberapa serangan. Untungnya, Iwan cukup berpengalaman dalam pertempuran dan bereaksi dengan cepat untuk menangkis serangan dengan pelindung dada kaisar untuk menghindari kerusakan yang sebenarnya. Hahaha, dia sudah kehabisan akal. Tetua ketiga dan Willy tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat betapa tidak nyamannya Iwan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terguncang. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Iwan mendengus dan akhirnya mulai melawan. Saat pil pemicu energi mulai bereaksi, kekuatan Iwan naik ke tahap semi alam Augana dengan saingannya di bawah tahap awal alam Augana, dan kekuatan pelindung dada kaisar juga naik ke tahap menengah alam Augana. Saat pil pemicu energi mulai bereaksi, kekuatan Iwan naik ke tahap semi alam Augana dengan saingannya di bawah tahap alam Augana, dan kekuatan pelindung dada kaisar juga naik ke tahap menengah alam Augana, yang membuat Iwan jauh lebih unggul daripada sekelompok praktisi bela diri sebelumnya. Alih-alih mundur, Iwan malah melesat ke arah salah satu praktisi bela diri, dan seperti serigala yang melesat menuju kawanan domba, seorang pria terjatuh kemanapun Iwan pergi, dan dalam beberapa saat, lebih dari separuh praktisi bela diri itu dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Willy dan tetua ketiga mengusap mata mereka tak percaya.
Jelas sekali bahwa keluarga Liberton lebih unggul dan Iwan terpaksa dalam posisi bertahan. Namun Iwan tampaknya telah berubah secara tiba-tiba dan membalikkan keadaan untuk mengalahkan para praktisi bela diri. Itu sangat tidak nyata sehingga mereka mendapati diri mereka terguncang sampai ke inti. Mati sana, tetua ketiga sadar dan langsung melompat ke arah Iwan sebelum melancarkan pukulan ke punggung Iwan. Tetua ketiga tidak tahu bagaimana Iwan berhasil membalikkan keadaan, tetapi dia tahu bahwa Iwan melakukan beberapa serangan sebelumnya dan berasumsi bahwa Iwan telah kehabisan peluang untuk menggunakan alat pertahanannya. Melihat hal ini sebagai kesempatannya untuk melenyapkan Iwan, tetua ketiga tidak menghentikan kesempatan tersebut. Beraninya kau menyerangku dari belakang, brengsek tua. Mati sana. Iwan menyipitkan matanya dengan dingin dan berbalik untuk melancarkan serangan cepat ke tetua ketiga. Ketahuilah tempatmu, tetua ketiga mencibir dengan jahat. Dalam pikirannya akan menjadi tindakan bunuh diri jika seseorang dengan kekuatan kecil atau tanpa kekuatan untuk melawannya secara langsung tanpa bantuan alat pertahanannya. Jadi, tetua ketiga memperkuat kekuatan dalam serangannya dan berusaha menghabisi Iwan dalam sekejap mata. Sementara itu, beberapa praktisi bela diri mengumpulkan energinya untuk membentuk serangan yang jauh lebih kuat dan meluncurkannya ke punggung Iwan. Terperangkap di tengah-tengah dua serangan, semua jalan bagi Iwan untuk melarikan diri tersegel dan sudah terlambat baginya untuk mundur atau menghindari serangan tersebut.